sini kami akan mengadakan diseminasi budaya positif pemakaian film positif melalui kegiatan informasi. Adapun saya sendiri sebagai calon guru negara yang sudah masuk Ramadan dan bersama rekan saya Bapak Penghubung SPDB. Adapun tujuan kegiatan ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep tinggi dan budaya positif serta pemahaman mengenai konsep tinggi dan budaya dalam modul budaya positif. Menyampaikan kepada para pemangku kepentingan sekolah mengenai perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah yang dapat menciptakan budaya positif. Sebelum masuk pada pembahasan materi, baiklah kita merefleksikan dulu budaya positif yang ada di sekolah. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang kita pelajari? Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah berjalan dengan efektif? Bila belum, apa yang membuat kita konsisten menjadi dengan konsisten? Di sini kami akan membahas tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif akan dibawa dari hati, kemudian motivasi kelompok manusia sendiri, kebutuhan dasar dibawa kelompok hati, proses komunikasi saya sendiri, keyakinan keras, kelompok hati, dan juga restitusi saya sendiri. Baiklah, saya persilakan kelompok hati untuk mempresentasikan untuk menggunakan disiplin positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mengajak kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayah dan hidayah kita hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka menginspirasi budaya positif yang kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan tugas dari kami berat. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sumber dan baik Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami mohon maaf karena telah mengganggu aktivitasnya dengan waktu sedikit untuk menyampaikan materi tentang disiplin positif yang kita singkat. Baik, kita langsung saja tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Mungkin bisa kita sedikit melakukan pemasangan. Pak Yusuf sama Pak sebenarnya di kelas tentang modelnya mungkin dibuatkan di waktu di Ragunan. Rencananya mau begitu tapi karena ada juga waktunya sudah masuk modul 2 jadi takutnya keteteran. Ya, untuk kegiatan kita yang pertama adalah kita coba melakukan kegiatan. Yang pertama ada yang bertindak sebagai A dan ada yang bertindak sebagai B. Ya. Kegiatan kita adalah coba lakukan. Jadi yang A ini tugasnya adalah mengepalkan tangan satu tangannya, kemudian coba Anda bayangkan bahwa yang digenggam itu atau yang kita kepalkan itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam dalam kepala tangan kita. Kemudian kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bagian B itu sebagai rekan kita, teman. Tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan yang tadi ya bisa dibujuk, boleh membujuk, boleh menghardik, tapi kan tidak mungkin kita saling menghardik. Kasih bang beloknya. Bisa mengintimidasi, bisa memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari
kita uang agar dapat bersedia membuka kepala tangan kita. Jadi ini adalah sebuah disimulasi yang mungkin bisa kita lakukan. Sebentar kita akan jelaskan kira-kira apa makna dari kegiatan ini. Boleh dilakukan Bapak Ibu, silakan. Satu yang bertindak sebagai A dan satu yang bertindak sebagai B. Iya. Iya. Waktunya singkat. Iya, boleh membujuk, boleh memberikan, ya boleh menghati, atau boleh merayu-rayu. Jadi yang mungkin kami itu menganggap ada yang saya pegang ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam diri saya. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan. Kalau tidak diperhatikan, kan isinya ini adalah emas. Saya hanya mau lihat akan sesuatu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, aplaus untuk kita. Oke. Selanjutnya kita ingin bertanya pada diri kita untuk yang H. Untuk yang H, pada saat apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Apakah A yang A tadi mau membuka dengan bujukan B itu tadi? Ya. Ya. Ya, misalnya ikut tadi, kenapa Ya. tidak membuka? Kenapa tidak membuka? Ya. Apa alasannya? Kepala tangan apa? Ya. Siapa yang Kemudian apakah Anda yang Anda ini adalah A atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Ada yang berusaha membuka, apa alasannya? Yang berusaha menutup, apa alasannya? Ya, kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Jadi kalau dalam pasangan Iya. saya yang juga kendali. Iya, yang pegang kendali. Karena tadi saya sudah berapa model saya tawarkan. ya, Saya tawarkan solusi, saya akan membantu baik secara sosial dan secara fisik. Kedua, saya akan kasih reward, pilih uang atau traktir bakso. Saya tawarkan, tapi beliau tetap bersikeras tidak mau membuka. ya. Berarti posisi kontrol sebenarnya ada di A. Iya, Jadi iya. sesungguhnya begitulah yang akan kita lakukan dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Yang peraturan-peraturan yang mungkin kita terapkan sesungguhnya itu harus kita munculkan dalam diri murid kita. Inilah sebenarnya tentang apa namanya tadi designasi yang kita lakukan. Iya. Ya. Menurut Dewi yang Lester tentang teori kontrol, ini ada miskonsepsi tentang kita selama ini. Ada ilusi-ilusi yang kita tampilkan pada murid kita. Misalkan ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu senantiasa mengontrol murid, ingin selalu membuat murid itu diupayakan bagaimana keinginan guru. Padahal sesungguhnya murid kita itu tadi berada pada posisi A. Dia mempunyai posisi kontrol. Jadi murid kita itu kita mungkin pernah merasakan murid kita ini kenapa susah sekali diatur. Karena dia mempunyai posisi kontrol. Ya, jadi agak susah kita mengarahkan karena memang dia punya posisi kontrol itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, murid tersebut itu menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi murid ini tidak bisa berbuat sesuatu tanpa ada arahan dari guru. Karena selalu mengharapkan arahan dari guru, kira-kira apa lagi yang akan disuruhkan oleh guru. Nah, pasti yang disuruhkan oleh guru semuanya yang baik-baik. Tapi anak-anak ini tidak bisa kreatif menciptakan sesuatu yang baik dalam dirinya. Kemudian kita juga beranggapan bahwa ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter.
Ini juga sering kita lakukan. Kita misal mendapatkan anak-anak melakukan kesalahan, saat itu juga kita tindaki dengan membuat dia merasa bersalah. Nah, kritik dan rasa bersalah ini untuk membuat murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan anak kita salah, kemudian pada saat itu kita membuat dia merasa bersalah, maka saat itu tidak akan mau lagi melakukan sesuatu yang baru baginya. Sebagai bentuk kreativitasnya, dia akan selalu terbayang-bayang bahwa nanti dimarahin lagi sama guru kalau melakukannya. Merasa diintimidasi. Ya, jadi dia tertunggu pemikirannya, perbuatannya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena kita semua guru itu biasanya merasa, karena kita sudah dewasa, biasanya selalu membuat memaksa kepada murid kita untuk melakukan sesuatu. Jadi perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Bisa saja kita melakukan paksaan di awal, tapi itu jangan terus menerus. Cukup sesekali jika misalkan murid kita itu melakukan sesuatu yang keliru, maka boleh kita memaksakan, tapi jangan terus menerus. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, ini menurut pendapat Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita disuruh merubah paradigma ini. Jadi kalau mungkin selama ini kita berpikir berpandangan bahwa anak-anak itu semuanya yang dilakukan salah, maka kita harus berpikir positif. Apa makna disiplin? Ya, makna disiplin ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, bukan ketidaknyamanan, yang dibentuk dari disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Jadi kedisiplinan ini sebaiknya timbul dari dalam diri. Nanti kita kalau sudah timbul dalam diri murid kita, insya Allah kita tidak akan sulit lagi mengajak untuk mematuhi kedisiplinan yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang ingin kita capai adalah karena kita menerapkan kurikulum merdeka yang juga diamanatkan di dalamnya adalah kita membentuk profil pelajar Pancasila yang dimana ada 6 elemen yang ada 6 dimensi yang ingin kita capai. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, kemudian berkebinekaan global, kreatif, bergotong royong dan bernalar politis. Selanjutnya silakan Ibu membuat materi teori motivasi. Teori motivasi menurut saya dasar di sini ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan aktivitas. Jadi kadang siswa datang ke waktu di sekolah itu karena bisa saja ada alasan yang untuk kebutuhan. Jadi ini adalah motivasi karena menghindari kebutuhan atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang seseorang itu termotivasi untuk melakukan segala sesuatu karena adanya imbalan atau penghargaan, sehingga bukan muncul dari dalam diri tetapi adanya pengaruh eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, teori motivasi yang paling bagus yang boleh ditanamkan di kepada anak didik kita adalah yang ketiga. Sehingga anak didik kita ini tidak terpaku pada ada imbalan, ada pekerjaan, ada pujian, tetapi benar-benar adanya motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi adanya motivasi. Kemudian hukuman dan konsekuensi.
perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Jadi biasa kita lakukan di sini adalah konsekuensi. Saya rasa kalau di sekolah kita hukuman itu sudah tidak ada lagi karena hukuman itu sendiri merupakan bersifat tiba-tiba, artinya tanpa murid ketahui kita tiba-tiba memberikan hukuman, memberikan sanksi. Sedangkan konsekuensi umumnya merupakan bentuk-bentuk yang sudah disepakati antara guru atau pihak sekolah dengan murid. Jadi di sini kadang kita sudah memberikan konsekuensi kepada anak didik kita pada saat, contohnya pada saat mereka menggunakan sepatu karet. Biasanya Ibu Astriani itu suruh melepaskan karena memang anak-anak sudah tahu bahwa ini adalah konsekuensi jika saya menggunakan sepatu karet. Kemudian penghargaan di sini sangat berpengaruh, di mana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan ada yang tidak efektif. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan, ini sudah ada risetnya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas, serta penghargaan itu merupakan salah satu bersifat menghibur. Contohnya misalkan kita memberikan rankingan kepada anak-anak. Misalkan kita memberikan rankingan dari ranking 1 sampai 10. Ranking 2 itu merasa terhukum. Kenapa? Karena tidak mencapai peringkat pertama. Sedangkan motivasi dari dalam diri atau intrinsik, nah inilah yang merupakan yang terdapat dalam nilai-nilai anak yang positif, yang bagus, yang perlu kita berikan. Artinya begini, penghargaan ini diberikan maka akan termotivasi dari dalam diri anak. Seperti itu. Kemudian lanjut materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa kita sebelum masuk ke dalam keyakinan kelas, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini mungkin yang pertama kali yang harus muncul di dalam diri kita pada saat sebelum melakukan keyakinan kelas. Nah, kemudian ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian kita mendokumentasinya dalam bentuk mencatat semuanya. Yang kedua masukan para murid atau warga sekolah bisa di papan tulis atau bisa di kertas, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi semua pendapatnya itu diminta kepada siswa, kemudian dikumpulkan, didokumentasikan. Selanjutnya yang ketiga, disusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Bentuk kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kata negatifnya itu adalah jangan atau tidak boleh. Nah, biasanya ini juga apabila menggunakan kata negatif ini, biasanya anak-anak itu yang diingat bukan kata negatifnya, tapi pelanggaran yang misalkan berlari, maka dia akan berlari saja, melupakan kata negatifnya, sehingga kita diarahkan untuk menggunakan kalimat positif dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat atau hasil yang diberikan anak-anak tentang atau murid kita tentang apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini keyakinan kelas yang sudah dicatat, mungkin kita akan mendapati bahwa persyaratan pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebijakan atau kebajikan, untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh,
berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, itu semuanya masuk pada saling menghormati, atau nilai kebajikannya adalah hormat. Ya. Kemudian keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Jadi kalau misalkan ada usulan dari murid kita mengatakan berjalan, mendengarkan guru, menghormati guru, maka semuanya itu masuk ke dalam daftar hormat. Kemudian kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian selanjutnya tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah bukti pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga sekolah akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi kita cuma memilih dan memperkecil lagi keyakinan yang bisa kita tampilkan. Kemudian keenam, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas atau warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi kita untuk menguatkan dokumentasi kita, keyakinan kelas kita tentang kesepakatan itu, meminta kepada murid kalau di kelas biasanya mungkin bisa diwakili oleh ketua kelas atau beberapa murid saja yang ya, tapi yang paling bagus kalau semuanya menyetujui. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah, bisa dipajang hasilnya ini, sehingga semua keyakinan yang kita buat itu bisa dibaca kembali dan selalu diingat oleh murid-murid kita. Bentuknya diskusi. Saya pikir itu programnya bagus. Saya setuju itu. Hanya saja dengan kondisi siswa kita yang sebagian besar mereka sudah terbiasa dengan bahasa orang tuanya. Kan kita di sini anak kita kadang kita berteriak-teriak tidak menengok itu. Karena memang di rumahnya seperti itu. Iya, jadi kita juga pun harus memang menyiapkan beberapa cara menghadapi anak tidak satu model. Dan itu kalau seperti itu saya sebenarnya sepakat Pak. Cuma pada saat kita menempel-nempel di dinding yang bersisa dari tempel yang dievakuasi itu sekarang khas Pak. Iya, sehingga kita memang harus mencari model. Kalau ini menjadi kesepakatan, saya pikir oke, bagus. Saya setuju itu, bagus. Hanya saja memang juga kita dari yang kita warga sekolah ini termasuk pendidikan masih banyak teman-teman yang tidak memahami sebenarnya tugasnya. Sekarang wali kelas masih ada koordinator, ini tidak melaporkan. Padahal itu salah satu kepercayaan orang tua adalah membagikan rapor tepat waktu sehingga dia bertahu bahwa kita bahas dengan anakku. Tapi kalau sampai saat keberhasilan itu anak dia berhak mengontrol itu sekolah. Jadi maksud saya memang selalu berdoa yang mudah-mudahan betul-betul ini sekolah bisa kuatkan. Karena semua ya, bukan cuma guru, bukan cuma siswa, tapi semua kita di sini berkurang. Saya pikir ini yang mudah-mudahan ya tidak, kalaupun tidak bisa semuanya, ya paling tidak bapak ibu yang jadi contoh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pengarahan yang mengenai keyakinan kelas. Kebetulan saya sudah menerapkan keyakinan saya, jadi saya
rusak atau tidak, tetapi saya sudah menyampaikan kepada mereka bahwa kemudian saya sendiri sudah menerapkan di sekolah saya, dan memang saya sampaikan kepada anak untuk jangan merusak, ini merupakan kesepakatan kita bersama. Jadi sudah ada tanda tangan, memang saat itu pada saat tanda tangan karena saya ambil di jam terakhir pulang, karena saya juga anak kalau saya tahan lama, jadi ada yang sudah pulang, mungkin hanya sebelum saya tanda tangan, mungkin nanti saya lanjutkan itu kesepakatan untuk tanda tangan yang siswa yang cepat pulang. Bagus lagi, dan mungkin bisa kita buat kayak sekolah. Jadi saya tadi sudah bercerita sama kakak bagaimana kalau misalnya kita buat kayak sekolah, jadi semua warga sekolah menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab untuk perubahan yang positif. Kemudian untuk masalah bagaimana kita menyatukan, itu bisa kita ambil per kelas. Jadi ini atas arahan dari setiap wali kelas supaya kita bisa membuat kegiatan sekolah. Betul, kondisi anak kita itu sebenarnya pada dasarnya dibentuk dari rumah. Jadi itu tidak dipungkiri bahwa anak-anak kita itu semua apa yang dilakukan di sekolah itu sebenarnya pada dasarnya membawa dari rumah. Kebiasaan yang negatif dari rumahnya biasanya dibawa ke sekolah. Nah, hanya memang ini tantangan kita sebagai guru, kami sebagai calon guru penggerak. Tantangan kita adalah bagaimana merubah sikap negatif murid-murid kita ini diarahkan menjadi ke arah yang positif. Tapi memang kita butuh waktu panjang dan komitmen. Dan terima kasih banyak Ibu pimpinan mendukung dengan sangat luar biasa dan juga memberikan warning kepada kita bahwa ya kita memang harus hati-hati karena anak-anak kita ini kan bukan sepenuhnya dibentuk di sekolah, tapi memang sudah terbentuk sebelum masuk di sekolah kita. Tapi memang sebagaimana sudah dijelaskan Ibu Katrina, ya kita berusaha, mudah-mudahan dengan adanya program guru penggerak ini, saya sih berharap masih banyak teman-teman yang bisa mendaftar supaya kita bisa betul-betul maksimal dalam menerapkan semua kondisi-kondisi yang diinginkan. Kita sebenarnya sudah mempunyai peraturan sekolah, tinggal itu saja sebenarnya yang dibuat menjadi keyakinan sekolah. Saya yakin anak-anak murid-murid kita juga sudah tahu tentang aturan itu, dan aturan itu kalau sudah dibuat menjadi keyakinan sekolah, saya yakin itu tidak terlalu berat. Mungkin itu termasuk curahan hati dari setiap murid. Jadi mereka akan menunjukkan apa sih yang menjadi tanggung jawab saya pada saat saya mengenyam menjadi bersama. Kalau saya melihat mungkin itu aturan dari sekolah, ada aturan secara nasional jelas, dan ada aturan yang membuat sekolah. Ini kan harus sinkron antara aturan sekolah dengan curhatan siswa. Misalnya siswa curhat, Bu, saya itu maunya masuk jam 9. Ya tidak seperti itu kan? Sehingga kita mengcombine apa sih maunya siswa. Misalnya siswanya mau belajar di bawah pohon, oke. Tapi kalau panas matahari kan tidak semuanya setuju begitu. Ya, sehingga saya melihatnya bahwa antara kehendak siswa yang positif, ya, karena ada juga memang bilang ya saya mau nggak saya kan selalu kita bayangkan setiap kali saya mendapat siswa, ya itu alasannya terlambat karena terlambat malam. Itu. Dan menurut saya tidak logis. Iya. Nah, apakah itu kita mau toleransi? Iya kan? Ini yang kita perlu pikirkan bersama. Dan bukan cuma satu orang, banyak. Ini pasti orang ini HP. Nah, tentunya kita harus kerjasama dengan orang tua siswa. Tapi ada juga orang tua siswa sebagian yang kecil. Mau kita apa? Memang ya, saya panggil orang tua siswa masuk di ruangan saya diskusi. Saya bilang orang
usia SMA, saya ambil itu apa yang sudah jam 10. Pokoknya lah, saya ambil. Nah, itu yang kita mau gali dari siswa apa sebenarnya maunya. Iya. Itu ya kita bisa masukkan. Nah kita kan mau kerja sama. Kalau kerja mau diikut, lain kenapa terlambat sih? Terlambat tak mampu. Ya, tak bisa tuh. Nah itu ya barangkali saya bisa. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Itulah ya kami akan belajar sebelum tadi apa pemaparan dari Ibu bahwa ini anak memang perilakunya sudah ada sejak dari rumah, Ya. dari keluarga. Ya, kebetulan di sini kami akan mengatakan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Jadi seorang murid atau seorang anak didik akan berperilaku menurut peraturan karena kelima kebutuhan dasarnya ada salah satu yang tidak terpenuhi, ada dua yang tidak terpenuhi, atau bahkan hampir semuanya tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah bertahan hidup atau survival, di mana terdiri dari kebutuhan biologis, fisiologis, dan psikologis. Fisiologis di sini adalah berupa rumah, makanan, kesehatan. Kemudian psikologis di sini merasa aman. Kemudian biologis adalah manusia untuk selalu berreproduksi. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa menerima. Ini banyak sekarang siswa kita merasa mau diperhatikan karena ibu begitu. Jadi kita sebagai guru apabila kita ditegur oleh anak didik kita ya ada baiknya kita ya benar ada apa nah seperti itu ya. Artinya kebutuhan kasih sayang seorang anak ini dia mencari perhatian kepada gurunya. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian yang ketiga kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebutuhan akan pilihan, misalnya kemudian kompromi, memiliki pilihan berbeda, senang mencoba hal baru, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang bermain dan datang. Jadi kelima kebutuhan ini apabila salah satu anak saja kurang, pasti dia sudah berperilaku sudah ini dikatakan hidup kelas, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi disinilah tugas kita sebagai guru untuk mencari tahu apa kira-kira kebutuhan anak ini, sehingga pada saat kita misalkan mendapatkan seorang murid yang berperilaku agak menyimpang dan peraturan, maka kita bisa memanggil atau bagaimana kita melakukan pendekatan. Nah, contohnya yang bisa Bapak Ibu menjawab ada di atas pernyataan wilayah. Kira-kira kebutuhan apakah yang tidak tercukupi atau yang belum tercukupi jika seorang siswa mengatakan ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa di sini Bapak Ibu? Kalau saya melihat ini siswa pertama adalah butuh perhatian. Iya. Tindakan kita adalah Butuh perhatian, mau disapa. Iya. Itu cenderung kebutuhan apa? Iya. Kebutuhannya adalah kurang perhatian dari rumahnya. Kenapa? Karena dia kan mau disapa, butuh perhatian. Mungkin atau apakah dari gurunya yang butuh perhatian atau dari temannya sendiri. Kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah personal. Iya. Terus soal kedua, jadi tindakannya guru contohnya tuh untuk yang pertama ibu guru bilang aku tidak boleh. Jadi sekali-kali kalau dia bersenandung maka mungkin kita harus bilang gini, bagus senandungnya tapi barangkali tidak perlu lama-lama ya nak karena kita masih mau melanjut apakah gitu ya. Jadi intinya barangkali di sini apapun yang dilakukan siswa kita tidak boleh langsung menghukum menjas, tapi kita kayak perberikan penghargaan meskipun di belakang nanti baru ditunjukkan oh di sini letak ketidakannya. Misalnya ini ibu guru tidak menyapa aku padahal saya pakai jepit rambut. Saya kan siswa juga kan ada yang pakai jepit di sini jilbabnya, saya pakai kadang itu mendekati. Ya, wah perlu nggak pakai ini nah? Cantik juga sih. Begitu mungkin deh. Mencari perhatian. Ya, karena boleh jadi dia pakai itu karena mau diperhatikan. Kalau saya perlu
Iya. Iya. Kalau yang ketiga itu metode tak harus diubah. Kasih Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga topik bosan Ya, Kak, kita harus ganti-ganti model. Ya. Maksudnya perlu Pertama adalah tidak perlu dicermai. yang kedua kreativitasnya dulu, penguasaan kelas harus ada sehingga tidak ada yang merasa bosan. Jadi kalau ini masuk Itu lagi. Nah, apa di situ model Pak suruh masuk ini ceramah. iya. Atau Ayo diganti gitu. atau kadang-kadang untuk bisa carikan lagi. Jadi sering saja saya dulu pernah memang fisika itu belajar pelajaran kalau dia sedang menyanyi jam terakhir saya bilang ada Yusuf ada sesuatu dari Yusuf kalau menyanyi duluan atau tes soal dulu karena ternyata teman-temannya pada jam-jam terakhir kan ngadu. Jadi saya namanya dulu ada juga yang nyeletuk sekarang. Ternyata memang itu anak-anak kalau bakatnya menyanyi dari SMA, ternyata rata-rata menghasilkan uang. Belum ditambah sebagai saya menyanyi turun mah saya jadi senang dalam 8 jam. Nah itu relax. Jadi memang cocok itu perlu. Ada beberapa saya pernah ikut pelatihan kepala saya ikut pelatihan kepala sekolah. Ada kepala sekolah yang nomor 1 jadi satu minggu tanggal 1 sama tanggal 2 jadi saya kan berbagai karakter ada yang sudah ada yang sudah maksudnya dia memang kasih iya pasti tetap dengan pembelajaran lokasi tugas apa sebenarnya kan kita juga ini dulu kan dimulai kan iya mau biar kau biarkan dari jam pertama sampai jam terakhir kau melanggar cuma memang ada ketidakseimbangan kalau kita ini guru kan juga selalu kasih dokter yang cuma orang-orang perusahaan check up 1 tahun guru juga itu perlu check up bayangkan dia mencetak generasi itu SMP Ibu Kornina sakit katanya kemarin jatuh naik tensinya 240 masih saya jadi saya kalau pergi di Jakarta saya sering lucu-lucu sama instruktur saya bilang Pak kenapa orang di perusahaan sejahtera sekali gajinya banyak tiap tahun harus check up dipanggilkan dokter masa kita guru ini yang mencerdaskan anak kita sendiri tidak mencerdaskan sesuatu. Nah, maksud saya adalah Iya, seimbang. iya, jadi sama-sama jadi ya ini tadi ketika ada murid yang mengatakan demikian berarti membutuhkan nasihat Bebas belajar, model belajarnya bagaimana? yang terakhir aku suka dengan waktu tidak rapi maka ibu dulu memiliki kemampuan di depan kelas Tidak mulai di depan kelas. penghargaan berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi jadi kan begini Bu, ini sebenarnya juga tempat tinggi tunjuk. Iya, begini, anak-anak itu dibilang tidak ada ranking, bilang ranking di rapor. Tapi ketika mau mendaftar perguruan tinggi, minta keterangan sekolah harus bikin lagi, betul dia bikin. Jadi saya bilang, kadang artinya ini bagus, menurut inilah yang perlu memang kita kolaborasikan. Kita diskusi saja di sini. Iya pasti sebagian di atas ya tidak setuju dengan itu.
Karena kalau berbicara tentang kebebasan, dalam batas-batas kita guru ini tentu ada namanya etika. Iya, etika dulu. Nah, saya menyampaikan bahwa etika ini yang kita harus tanamkan tidak dilatih dulu usia. Mau saya bagaimana? Nilai yang kita khawatirkan siswa itu terjemahkan lain. Ketika dikatakan untuk kebebasan, kan kita tahu di kelas itu terserah kok di bawah baju baru nyaman. Padahal nggak seperti itu. Iya, ada etika yang dijaga. Bagaimana menurut Pak ya? Kebebasan barangkali kita mau dengarkan juga Ibu di. Masih kebebasan yang menurut kita sebelum hampir sama. Kan semampu. Tapi yang tidak begitu coba buka pakar sosiologi. Kebebasan adalah terikat pada aturan norma dalam kehidupan. Mulai norma etika, norma nilai, norma agama, norma budaya, norma berbudaya, berpakaian. Itu kebebasan. Bukan kebebasan sebebasnya yang kau mau, karena kami bukan makhluk luar manusia. Kita makhluk manusia disuruh berbudaya. Ada etika norma sosial. Jadi harus mengikuti dirinya aturan itu kebebasan. Ya benar apa yang dikatakan oleh kan, jadi kebebasan di sini merupakan bentuk akomodir seperti pemberian memberi dan pilihan. Kita sedang mencoba hal-hal. Jadi apabila kebebasan tersebut tidak terpenuhi, jadi anak pasti akan di kelas bisa beragam. Ya kan menanggapi seperti saya bosan. Masa belajar itu suatu tidak ini adalah efek misalkan seorang siswa kebutuhan dasarnya berupa kebebasan itu sangat kurang. Lanjut posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Yang pertama posisi pendukung, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi dari Bukan yang bertanya. ya silahkan ya. Kita lihat apa namanya? Ya, terkait masalah ini posisi kontrol. Kita bilang semuanya lah. Ya, apa yang Kita kan sering bertemu dengan pakar-pakar pendidikan meskipun itu melalui Zoom, mungkin bisa dibahasakan kita yang mewakili guru-guru. Nah, kita tuh sebenarnya dengan kurikulum itu sebenarnya apa ya dengan siswa? Kurikulum dengan siswa. Itu tadi seperti yang Bu Eci bilang, kalau dikaitkan lagi kembali dengan etika, siswa kita ini guru hanya berapa orang saja. Dengan sekian banyak siswa yang menuntut kebebasan ini berbeda-beda masing-masing. Terus di SMA itu siswa diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, sedangkan maksudnya kebebasan yang terbatas ya. Sedangkan di perguruan tinggi mereka itu menjadi mahasiswa, mereka dituntut untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Maksudku, tidak pernahkah kita sebagai guru penggerak membahasakan itu? Apakah kurikulum ini pas untuk anak-anak SMA, pas untuk anak-anak zaman sekarang? Dikaitkan dengan etika. Karena etika anak sekarang itu berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau mungkin zaman kita yang sekarang yang dulu dipakai ini mungkin bisa, karena kita tetap terkontrol dengan norma dan etika yang dijalankan di masyarakat. Oh, kalau anak sekarang susah. Kalau saya lihat dari situ. Terus ya itu tadi ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalau saya tergantung siswanya, tergantung kondisi juga. Kalau untuk siswa sudah saya bujuk, saya sudah sering kali saya hadapi dengan dan tidak ada perubahan sama sekali, ya saya akan jadi lima tersebut tergantung situasi di tempat tersebut. Terus tidak ada kan waktu disampaikan kepada pakar pendidikan, tidak pernah mereka berpikir kita ini di daerah seperti ini, kita di tidak sama semuanya di daerah yang sudah termasuk penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi itu dari tahun ke tahun itu sudah tidak masuk di atas sebenarnya.
karena iya oke, ada yang pindah kakak dari tahun sebelumnya. Kita mau tidak mau harus diterima karena aturan di sini begitu. Menurut saya tidak ada perubahan atau tidak pernah pakar pendidikan melihat itu melirik itu semua. Dan kasus kemarin sekarang di news yang saya baca, kasus di jurusan kedokteran itu baru terangkat, sistem sanitas, sistem di kedokteran. Saya bilang kemana saja kemarin, bukan hanya di Hulu yang kemarin sampai ada yang meninggal pun di kedokteran itu. Kenapa pakar pendidikan tidak melek itu semua? Terima kasih atas membantu pendidikan. Jadi mengenai tadi kebebasan, sebenarnya kebebasan di sini itu kebutuhan dasarnya dimulai dari rumah, dari keluarga. Jadi bukan kebebasan artinya di lingkungan sekolah. Ya, karena kita kan begini tadi, gaya belajarnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswanya suka begini, suka di luar, dia bawa keluar. Siswanya suka di dalam, juga di dalam. Artinya begini, apabila sekelompok murid yang belajar di luar rumah, kalau memang itu mereka menerima konsekuensi yang sangat kekerasan, tidak masalah. Kita berikan, karena kita sekarang sebagai pendidik itu harus memberikan apa yang anak didik mau. Memang seperti itu. Karena kita berpihak kepada murid. Jadi apapun yang mereka senangi, apapun konsekuensi yang mereka terima, tidak apa. Kita biarkan saja. Tetapi alangkah baiknya kita sebagai guru, seperti kemarin saya pernah masuk ke MCO, pengadilan itu siswanya itu bilang, Bu, waktu saya itu kedua, saya tanya balik, nak, tahan tidak panas? Itu panas. Langsung bilang, oh iya, Bu, panas. Sudah tidak jauh. Jadi saya memberikan pertimbangan kepada mereka, jangan sampai pada saat keluar ruangan mereka malah tidak nyaman. Kemudian untuk posisi kontrol hukum membuat rasa bersalah teman-teman belajar, ya seperti yang ibu tadi katakan bahwa bisa saja semuanya bisa dilakukan. Ya benar ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang guru itu tidak melakukan posisi hukum pasti. Ya seperti yang ibu katakan bahwa bisa saja seorang guru misalkan begini, ada siswa yang melanggar peraturan tanpa sepengetahuan siswa. Jadi ini peraturannya misalkan, jika misalkan siswa menggunakan pakaian tidak sesuai dengan peraturan sekolah, maka akan dihukum. Misalkan berdiri di tiang bendera hormat, bisa saja kita lakukan untuk kita apabila berhubungan dengan fisik, ya kita harus juga nanti kita dilaporkan di KPI. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini, kenapa saya katakan memang kurang bagus, walaupun memang sering kita lakukan. Contohnya misalkan ada siswa terlambat, kita panggil, nah terlambat, gimana lagi kasih kepala sekolah. Itu berarti kita memberikan bahwa kita sebagai itu memberikan bahwa kamu itu salah. Jadi contohnya seperti itu. Jadi anak akan merasa bahwa akan keluar dari lingkungannya, jadi akan berakuisisi dari lingkungan. Kemudian teman, posisi kontrol teman di sini apabila kita menjadi teman ya seperti akrab seperti itu, memang bagus. Tetapi alangkah baiknya juga jangan terlalu berlebihan. Karena kita berakhir tidak yang namanya. Kemudian pemantau. Untuk posisi kontrol pemantau di sini kita menawarkan konsekuensi kepada anak. Jadi pada saat kita memberikan tindakan kepada anak, mereka sudah tahu konsekuensinya apa. Dan posisi kontrol yang paling bagus adalah manajer. Jadi kita di sini belajar, saya juga sendiri Bapak Ibu belajar sebagai posisi kontrol manajer, di mana kita melakukan tindakan restitusi kepada anak, yaitu adanya kolaboratif dengan anak, terus kolaboratif langsung kita memberikan pilihan kepada anak dan anak sendiri yang akan menyelesaikan permasalahannya. Jadi tanpa kita berikan solusi. Ya begitu pemaparan saya. Saya tadi cobalah sekali-kali Anda berdua menyampaikan ke siapa keluarnya yang bisa dikasih ceramah di fasilitator. Menyampaikan keluhan-keluhan itu yang karena kalau saya merasa betul ini
dengan memang sudah zamannya sekarang, sudah zamannya memang ada dalam Quran mungkin seperti itu. Sudah zamannya anak-anak seperti itu etikanya. Dengan kurikulum merdeka itu apa semakin bebas dan semakin membawa anak-anak semakin tidak beretika. Saya akan membawa ke sana kalau dia tidak paham. Sebenarnya kalau menurut saya itu begini, memang anak kan tadi saya katakan bahwa berperilaku menyimpang dari aturan itu karena adanya 5 kebutuhan dasar yang terpenuhi yang harus kita ceritakan. Kemudian dari yang telah kita ketahui dari si anak apa yang kurang, maka kita selaku guru bagaimana caranya untuk memenuhi apa yang anak kurang, misalkan kurang berbahasa, tidak bisa kita memenuhi kalau dia kurang kedekatan dengan orang tua. Sudah beberapa siswa yang saya hadapi, kedekatannya kurang dengan orang tuanya. Membangun kerjasama dengan orang tua itu sangat sulit. Dan tidak mungkin saya menyampaikan ibu anak tersebut. Saya pakai bahasa yang paling halus saja. Apa dia orang tua? Saya di sini seperti saya itu yang susah sebenarnya. Memang susah itu karena sekarang ini merupakan tentang dasar diri kita sebagai guru, karena kurikulum ini kurikulum merdeka ini betul kita harus berpihak kepada murid apapun yang dilakukan. Jadi kita harus berpihak kepada murid, bagaimana kita berkolaborasi dengan orang tua sehingga murid ini yang tadinya berperilaku kurang baik bisa menjadi kurang baik menjadi baik. Dan saya pernah terima itu ada siswa yang menjadi gurunya SD tuh kayak sama bukan salah satu dampak dan memang pada saat kita mendapatkan sesuatu seperti itu, kita lakukan pendekatan persuasif yang mungkin beberapa kali lebih tahu tentang kalau misalnya dia memang prosesnya kurang dari saya dari orang tua. Kemarin lagi saya hadapi seperti itu. Saya bilang kalau butuh untuk dipeluk datang ke ibu saya dulu. Tapi itu kan pasti berbeda dengan aku. Dia datang ke saya, dia peluk saya menangis jadi-jadi. Sudah kasih saya ikut menangis. Sudah itu saya tanya, saya bilang bagaimana? Agak enak tuh, agak enteng. Kalau itu balik lagi ditambah sama ibu, saya bilang gitu. Datang lagi sama ibu, nanti saya peluk lagi, saya bilang gitu. Tapi kan selalu kembali ke rumahnya dia akan menghadapi dengan masalah itu lagi. Kita ini punya batasan hanya 8 jam ketemu sekolah. Jadi maksud saya mungkin bisa dikomunikasikan, dibicarakan sama pendidikan itu apa. Kalau pakarnya itu biasanya di instruktur. Kalau instruktur itu kami sudah elaborasi pemahaman dan memang ada beberapa tanggapan dari teman-teman. Karena di pendidikan ini saya lihat dan yang kita bilang tadi tidak ada sedikit pun menyinggung tentang bagaimana membuat anak berbuat tegas kepada anak. Itu yang butuh. Semuanya memahami, hanya mau dipahami terus semuanya. Ada sedikit ini. Saya tambahkan penjelasan dari jadi kurikulum merdeka ini sebenarnya bukan tujuannya untuk membebaskan anak-anak dalam hal beretika, karena memang kurikulum merdeka itu poinnya ada di P5-nya, bukan P5, P3, profil pelajar Pancasilanya. Jadi adapun materi dan semacamnya sama dengan kurikulum yang lain yang biasa digunakan, tapi memang yang dibutuhkan itu adalah muncul profil pelajar Pancasila, di mana etika itu sebenarnya diatur di dalamnya, di akhlaknya itu, dan seharusnya itu yang ada. Kalau misalkan murid kita itu melakukan kesalahan yang keluar kebiasaan-kebiasaan negatif, itulah yang akan diarahkan menjadi ke kegiatan-kegiatan atau perilaku positif. Hanya saja karena kita dibatasi dengan undang-undang perlindungan anak juga, sehingga kita memilih cara posisi kontrol juga, kemudian cara menyelesaikan itu adalah mengambil perlakuan yang paling lembut, pendekatan positif, sehingga itu akan berefeknya lama, Bu. Maksudnya kita akan lama membina itu anak-anak, karena kita akan memang kita akan beradu dengan kondisi rumah dengan kondisi sekolah. Kita mungkin di sekolah selama 8 jam memberikan
perlakuan yang positif sampai di rumah akan mendapatkan negatif. Nah inilah sebenarnya kenapa kita dituntut untuk berkolaborasi dengan orang tua. Hanya tantangannya besar karena memang orang tua juga ada yang peduli, ada juga yang tidak peduli. Iya, luar biasa. Ya. Bahkan ada orang tua yang tidak mau menahu tentang bagaimana kondisi anaknya sebenarnya. Intinya Dia sekolah. masukkan di sini dia mau baik anaknya, tapi ketika dididik berdasarkan juga di sekolah sudah tidak terima. Iya sudah tidak terima betul. Bahkan Pokoknya ada juga saya waktu saya datang, saya bilang, kenapa ibu panggil saya panggil ibu, saya ibu dekat-dekat ke sana. Saya bilang begitu, Pak, yang saya panggil di sini bukan jabatannya bapak, bukan jabatannya ibu. Yang saya panggil orang tua dari anak ibu. iya. Itu mereka kalau sudah ada nih jabatannya sudah dikabit. Ya, itu juga. Ya sesopirnya yang datang. Meskipun tidak semua Ya, ya, ada yang panggil terima lapor, tidak pernah datang orang tuanya. Si supirnya yang diutus, si pembantunya di rumah, si supir, si pembantu yang ketika pulang bagaimana pastikan yang baik-baik laporkan. Iya. Selesai nih masalahnya tuh, misalnya dipanggil kita, bagaimana sudah nih, maksudnya sudah nggak datang, tapi belum tentu itu Iya, betul. permasalahan itu selesai. Iya. Tiba masanya nanti kelas 12, oh ternyata sebegitu itu, separah itu anakku. Kenapa? Karena bukan dia yang kasih, itulah mungkin yang selalu Ya, menghadapi dan kita. juga itu ada anak-anak yang berperilaku di rumah itu baik, tapi sampai di sekolah tidak. Iya, Ada juga orang tua sampaikan begitu ke saya, ini anak saya begini, bagus dong. Saya bilang, Pak, di rumah mungkin anak tak begini, tapi di sekolah begini. Saya kasih begitu di depannya. Saya kasih begitu karena emosi banget, Pak. Ya sebenarnya melakukan tindakan kepada murid itu kalau dalam bentuk pendisiplinan itu sebenarnya bisa saja kita melakukan, sebenarnya kalau tidak dilakukan kesepakatan itu jatuhnya ke hukuman, tapi kalau melakukan kesepakatan itu jatuhnya ke konsekuensi. Misalkan anak-anak itu sudah beberapa kali diingatkan kalau melakukan lagi ini maka hukum nanti konsekuensinya adalah kamu ditindak disuruh mencuci WC. Karena konsekuensinya sudah dijelaskan, maka itu tidak jatuh kepada hukuman. Tapi kalau misalkan karena belum dia tahu apa konsekuensinya, tiba-tiba diberikan disuruh mencuci WC, nah itu jatuhnya ke hukuman. Sehingga sebenarnya di guru penggerak ini kami juga sebenarnya sudah bertanya masalah itu. Termasuk ada teman guru waktu elaborasi kemarin itu bertanya begini, Bu. Saya kurikulum Merdeka ini terutama tentang etika anak ini saya sepertinya bertentangan dengan agama saya, kebetulan Islam. Dia membahas satu hadis. Ya, jadi hadis tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi dia mengatakan kalau di agama saya itu menjelaskan bahwa pukullah kalau bersalah, maksudnya tidak sholat di usia itu. Jadi saat itu saya juga sebenarnya setuju dengan itu, tapi saya menyampaikan bahwa itu ada prosesnya. Makanya kita memang guru ini disuruh berproses. Prosesnya berdasarkan hadis itu adalah di usia 7 tahun diajak untuk sholat sampai usia ke 10 tahun. Kalau 10 tahun tidak sholat maka bisa dipukul. Artinya ada konsekuensi yang diberikan pada saat proses itu. Ada kesepakatan awal. Di awalnya itu diajak, dibimbing. Kemudian pada saat melakukan pelanggaran dan sudah tahu konsekuensinya bisa dipukul. Karena ada niatnya, berarti itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Pastilah itu juga. Berarti manajer di sini artinya saya potong tadi. Iya. Berarti manajer mungkin di sini maksudnya taruhlah misalnya kita baru kelas 1 belum masuk, tidak dapat siswa apakah bolos atau terlambat masuk. Kita kan nggak menginginkan hal itu terjadi terus menerus. Iya. Nah pertama kali mereka lakukan berarti saya mungkin menangkap maksud dari yang diinginkan di materi guru penggerak ini adalah memanggil ibu siswa, kemudian kita tanya-tanya dan kita disuruh pilih, beliau disuruh memilih ini dalam arti anak disuruh memilih kalau kamu lakukan itu lagi jadi kenapa kira-kira itu kan maksudnya. Ya kira-kira begitu restitusinya di situ lagi. Ya supaya dia tidak merasa oh saya dihukum lagi karena kan maksudnya kalau kita tidak tanya kan pembiaran juga namanya. Iya. Kita sebenarnya di guru penggerak ini tidak menuntut kita untuk melakukan pembiaran kepada perlakuan negatif, tapi kita melakukan restitusi, bisa melakukan restitusi manajer ya.
Nah, tadi sebenarnya kita sudah paham itu Bu Aji. Jadi memang pada saat ada anak-anak melanggar itu jangan dibiarkan, langsung dipanggil, tapi tetap dijaga privasinya. Iya, betul. Ya, jadi dipanggil di dalam Jadi suatu barangkali ruangan. begini Pak, ini materi tak sebenarnya untuk semua guru. Taruhlah saya bersyukur saya sebagai wali kelas guru apa Ibu Ida sebagai guru BK. Tentu kan sangat bersentuhan langsung ini, tapi teman-teman yang lain misalnya, artinya meskipun kita belum, misalnya saya belum mengajar di kelas 10, tapi mungkin ada waktu saya sekali-kali membuka materi di Merdeka Belajar sampai anak memang harus seperti itu. Tapi ketika memang misalnya ada seseorang yang taruhlah dalam tanda kutip teman-teman yang tidak sempat itu saking banyaknya tugasnya yang lain, sementara setiap hari harus bersentuhan dengan siswa, kira-kira bagaimana solusinya? Tindakan kita ke siswa karena karakter kita juga, ya gimana itu kira-kira? Ya. Ya itu tadi dia bilang itu kayak segini saja itu tahu modelnya akan seperti ini, dia mau kasih kita karena betul. Saya kan yang bisa biasa bilang seperti siswa, silahkan jadikan saya teman dalam satu sisi. Tapi lihat situasinya kapan. Saya jadi orang tuamu kapan? Saya jadi temanmu kapan? Ketika saya dalam kelas ya kan tidak mungkin seperti teman karena konteksnya kita belajar. Terima kasih ya tanggapan dari Ibu Haji Nurhayati mengenai perilaku siswa. Ya, jadi sangat menurut saya itu saya belajar sama Ibu senang karena bagaimana Ibu bisa mengontrol emosi yang sangat memerlukan dalam kita sebagai seorang guru harus dulu karena perlu diikuti pula. Apabila kita bagi kata hati yang mana daripada anak ini jadi saya di satu sekolah ini gemar tuh. Jadi memang kita Memang harus belajar sama beliau. Nanti mungkin kalau misalkan kami dibutuhkan untuk mengupas kembali materi di waktu yang berbeda. Maksudnya saya Bu, kita karena adik-adik tidak semangatnya itu saya luar biasa jadi diinfo maksudnya banyak di sekolah ini kan banyak adik-adik baru yang mungkin masih terlalu ideal caranya mendidik, caranya memberi nilai. Kalau kita ini yang bagus kan. Kalau kami hari ini ceritanya kalau kami diminta untuk mengangkat kembali materi ini di semua teman-teman mengajak ya ini bukan berarti kami lebih tahu. Betul. Tapi ini mengajak mengajak dan bahkan mencari solusi seperti apa kira-kira menghadapi siswa kita yang bisa dihubungi. Iya betul. Jelas itu supaya mereka itu positif. Iya, kurikulum merdeka tidak ada semua yang negatif dirubah menjadi positif. Tapi begitu datang mamanya, hati-hati di jalan di sebelah kanan, begitu datang mamanya, woi tabrak ke mobil, sini koi. Anunya sebenarnya juga ini apa untuk berlaku di keluarga kita juga itu Sebenarnya iya. Kata mamanya dia, woi nanti tabrak ke mobil, itu kan negatif tuh. Tapi begini Bu, kalau misalnya oke lah kita guru-guru karena sering mendengarkan dan selalu dituntut begini, biasanya kan perlakuan kita ini kan menarik sekali ini Bu. Tapi saya harapkan lebih banyak lah kita yang artinya tuh intinya bagaimana supaya lebih banyak teman yang berdiskusi. Iya. Ya, karena kan lain pendapat, ya banyak pendapat yang semakin banyak kita pertimbangkan. Iya, sebenarnya materi yang kami dapatkan ini ada juga secara tidak langsung sudah dilakukan. Iya banyak. Sudah dilakukan, hanya kita tidak tahu ini materinya apa. Iya betul. Itu saja. Kesempatan. Bahkan karena ini berkaitan dengan penanganan murid, ya Ibu dari itu mungkin lebih banyak Iya, paham. iya. Karena semua rata-rata ini sebenarnya materi ini rata-rata dari psikolog. Iya, psikolog kan Dibagikan ke dalam bagaimana penanganan murid. Misalkan yang ada ada di fungsinya saya Bu untuk mengetahui apakah ini anak kebebasan kurang dan nanti saya share di sendiri. Kemudian untuk segitiga restitusi ini sebenarnya ini cocok sekali untuk sebenarnya semua guru, tapi yang paling pas itu adalah guru yang paling sering berkomunikasi dengan murid yang bermasalah. Misalkan guru BK. Ini teori segitiga restitusi ini paling cocok sekali. Dan berkaitan dengan materi posisi kontrol, biasanya kita mengambil pada posisi kontrol manajer. ya kita ini wali kelas juga. Wali kelas, sebenarnya semuanya guru, karena guru itu sebenarnya akan selalu bersentuhan langsung dengan murid-murid kita yang
baik yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah. Kemudian segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas ini, awalnya kita pada saat mendapatkan murid kita itu dalam kondisi bersalah atau melanggar peraturan, maka kita bisa mengambil peran memanggil murid kita itu, kemudian menanyakan kenapa melakukan kesalahan itu. Jadi itu langkah-langkahnya. Ya kira-kira kita tanya sebagaimana kita sudah jelaskan tadi. Apa masalahnya? Kenapa? Misalkan kenapa kita lambat? Nah, di situ sebenarnya setelah digali informasi, kemudian kita meminta, kemudian setelah kita bertanya dan anak murid yang melakukan kesalahan itu menyampaikan masalahnya, kemudian kita melakukan tindakan berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kita menyampaikan tindakanmu ini menurut kamu benar apa salah. Jadi dia sendiri akan mengakui bahwa salah, saya salah. Nah, setelah itu kalau dia sudah merasa salah, maka kita meminta solusinya. Kira-kira kalau kamu salah seperti ini, ya. Jadi kalau tindakannya yang sudah salah itu, kemudian kita tanyakan keyakinannya, kira-kira apakah kamu melakukan ini sudah sesuai dengan aturan atau tidak? Nah, pasti dia akan menjawab tidak sesuai. Jadi kemudian kita meminta kira-kira apa solusinya. Jadi anak sendiri yang melakukan solusi sebagaimana tadi disampaikan kita tidak. Jadi sebenarnya kita tidak memberikan solusi, tapi mereka sendiri mencari solusinya. Solusi itulah. BK itu tidak menyelesaikan masalah. Iya, betul. Tapi memberikan dia dibikinkan tahapan-tahapan. Kau bikin yang mana? Apa yang ada jalur pemecahan masalah untuk dia ikuti. Iya. Dan kalau dia bermasalah, kita tidak tanya kenapa kau bikin masalah. Kalau misalnya dia datang, yang sebenarnya yang seharusnya, kalau misalnya dia datang, kita tanya apa itu kau perbuat sampai masuk ke sini? Ya. Apa bisa masuk di sini? Ya. Ya itu. Ya, kira-kira begitu restitusi, Bu. Jadi digali dulu informasinya, kenapa dia melakukan kesalahan, kemudian biarkan dia menceritakan masalahnya. Setelah itu baru kita melakukan dia diberikan penguatan. Setelah itu diberikan penguatan. Oh ini memang hanya di sini ada tambahan mungkin yang jarang kita lakukan adalah anak-anak itu diakui kesalahannya. Betul itu kesalahanmu memang namanya juga manusia biasa pasti melakukan kesalahan. Hanya bukan berarti kesalahannya ini didukung. Diakui kesalahannya bahwa dia sebagai manusia pasti salah. Nah sehingga dia tidak merasa terlalu berat kesalahannya itu, sehingga dia akan merasa perubahan dalam dirinya, tidak merasa terhukum, tidak merasa diintimidasi, tapi dia merasa bahwa oh ini kesalahan saya sendiri, tapi kesalahan ini saya akan perbaiki. Dia akan melakukan itu, bahwa penguatan kesalahan yang dilakukan itu bisa diselesaikan dengan melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu baru dilakukan menanyakan keyakinan. Jadi setelah masuk ke keyakinan itu barulah diberikan penguatan, kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Setelah murid kita itu memberikan solusi, ya nanti solusinya itu nanti dia ingat sendiri solusinya. Jadi dia akan selalu ingat, saya tidak boleh terlambat karena saya sudah berjanji tidak boleh terlambat dan saya harus bisa. Dan kita kuatkan keyakinannya bahwa kamu pasti bisa melakukan ini sebagaimana teman-temanmu yang lain. Jadi untuk segitiga restitusi ini tidak terlalu luas, karena kalau menurut saya kita semuanya sebenarnya pernah melakukan, tapi kita tidak tahu ini apa namanya. Ya, demikian dari saya tentang materi segitiga restitusi. Silakan. Karena sekali sudah habis materi. Karena materi sudah habis, mungkin saya mau sedikit jadi segitiga restitusi ini tidak harus pada ketiga tahap ini dilakukan. Bisa saja dari tahap 2, tahap 3, atau tahap 3 saja. Jadi tidak semuanya tergantung dari kesalahannya, apakah kesalahannya berat ya. Tadi tahap pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi pada saat
merasa besar kesalahan, ya kita melakukan penguatan di situ bahwa kamu tidak sendiri, kita itu manusia biasa untuk dari kesalahan. Jadi semua orang itu berbuat salah. Kemudian tahap kedua, validasi kita dikuatkan dulu. Jadi pada saat kita menanyakan kesalahan, validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan, misalkan bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini, maka dia akan mencari solusi di situ. Kemudian kita hubungkan dengan keyakinan kelas atau peraturan sekolah, dihubungkan dengan kesalahan yang telah diperbuat. Jadi di sini anak akan cenderung untuk mencari solusi dari kesalahannya. Yang di situ yang disebut dengan tindakan restitusi. Oke. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Karena materi kita sudah selesai, kemudian waktu yang digunakan juga lumayan. Terima kasih banyak atas apresiasinya sekali lagi. Silakan dinikmati. Kami berdua mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.